Sultan the President, Misteri Pena Berkepala Naga Mas, penulis Indra Adil. Untuk kedua kalinya, Sultan tiba di rumah Johannes Tiro yang merangkap menjadi kantornya yang sangat luas. Kantor beserta kelengkapannya seperti ruang rapat dan aula yang berukuran cukup untuk menampung 200-an orang yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan Johannes Tiro dengan seluruh manajer, general manager, direksi dan komisaris semua perusahaannya. Sungguh area yang sangat luas untuk sebuah kantor holding perusahaan. Hal ini dikarenakan kantor pusat holding perusahaan Johannes Tiro kebanyakan bangunannya tidak bertingkat. Rumahnya sendiri terletak di tengah-tengah bangunan kantor yang tampak rumit. Sebuah cara pengamanan yang canggih dari niat buruk siapapun terhadap Johannes Tiro dan keluarganya. Sultan dipandu seorang satpam dari pintu gerbang, diantar ke rumah tinggal Johannes Tiro yang tampak tidak berbeda dengan bentuk-bentuk kantor di sekitarnya. Dari jarak sekitar 15 meter dari rumah Johannes Tiro, terdengar suara seruling yang sangat merdu yang membuat telinga bagai dimanja dan hati seperti dicinta. Sultan menduga nadanya seperti lagu-lagu Cina daratan dengan lebar frekuensi nada yang sangat besar, mungkin sampai 3 oktav, luar biasa. Sultan langsung diantar ke sumber suara seruling ajaib tersebut yang selama perjalanannya sejak mulai mendengar suara merdu itu, ia seperti terhipnotis. Tak mampu menarik diri dari suara itu. Hatinya bagaikan tersirap bunyi itu, ingin mendekati dan terus mendekati. Sultan pun terheran-heran atas ketertarikannya terhadap suara dengan nada lagu asing yang baru pertama kali didengarnya. Ada apa di dalam nada tersebut? Hatinya bertanya-tanya. Sementara mereka telah sampai di ruangan samping rumah yang asri, berdinding rimbunan tanaman perdu dengan buah-buahan kecil berwarna ungu. Ruangan ini berbentuk U dengan dibatasi dinding rumah utama, dinding belakang kamar tamu, dan dinding dapur. Di bagian tengah huruf U-nya tertanam sebuah kolam ikan yang dihiasi belasan jenis ikan hias berwarna-warni. Dari kejauhan, Sultan sudah melihat Johannes Tiro nampak bersila di atas tikar bambu, asik meniup serulingnya, bagai sedang berada di tengah kesunyian hutan perawan. Ya, rumah Johannes Tiro memang berada di tengah-tengah bangunan-bangunan kantornya yang bagai hutan tembok, tetapi berselimut berbagai jenis tanaman, bersuasana asri, tidak bertingkat seperti kebanyakan kantor-kantor perusahaannya. Kecuali 3 gedung yang ketiganya terletak di tepi areal yang berbatasan dengan jalan raya yang nyaris mengelilingi komplek kantor tersebut. Itu pun tingginya terbatas hanya 3 lantai. Sultan dipersilahkan duduk di sebuah kursi berukir naga yang sedang bertarung melawan seekor elang besar. Meski kursinya berukuran biasa, tidak besar dan megah, tetapi ukiran tersebut memberikan kesan berwibawa pada kedua kursi yang sama dan sebangun itu yang ditaruh berhadapan. Ukiran tersebut mengingatkan Sultan pada pertarungan Jatayu dengan Rahwana dalam dramaturgi Ramayana. Sultan duduk dengan santun sambil tetap mendengarkan suara seruling yang tetap bagai menghipnotisnya. Setelah satpamnya mengantarnya mohon diri, tidak lama kemudian suara seruling secara perlahan mengundurkan diri dari ruangan dan sayup-sayup menghilang dari pendengaran. Sungguh menggugah hati. Perlahan Johannes menolehkan wajahnya ke arah Sultan dengan wajah seperti biasa, tersenyum. Sultan pun membalas dengan senyum di kulum. Seruling putih yang manis dengan suara yang merdu, Tuan memang luar biasa. Di tengah kemulut yang Tuan sendiri rasakan dengan perasaan pilu, Tuan masih sempat berkelindan dengan seruling yang sedemikian indahnya. Johannes terpaku sejenak. Dari mana Tuan tahu bahwa hati saya pilu? Dari senyum Tuan yang selalu hadir bersamaan dengan sorot mata Tuan yang selalu melukiskan harapan bila berhadapan dengan saya.
Pada awalnya saya berharap, sorot mata berharap yang muncul itu hanya ilusi saya saja. Tetapi tak mungkin itu ilusi saya, bila setiap senyum Tuhan selalu mengandung nuansa berharap. Dari nuansa berharap itulah saya menangkap kepiluan hati Tuhan. Bukankah nada seruling barusan melukiskan kepiluan meski dibalut keindahan? Yohanes terpaku mendengar pertanyaan yang menohok bagian terdalam kalbunya itu. Terima kasih Tuan Sutan, Tuan bagai pelipur lara. Tuan betul-betul bagai seorang malaikat bagi saya. 2 kali Tuan saya undang ke kantor sekaligus rumah saya ini, 2 kali Tuan tidak menolak. Padahal Tuan memiliki status sosial lebih tinggi dari saya. Meski kekayaan saya jauh berlipat ganda dibanding kekayaan Tuan, tapi Tuan memiliki pengikut setia yang tidak terukur bagi saya. Tuan memiliki jaringan bisnis ke akar rumput yang terdalam. Bagian tercetek pun dari yang Tuan miliki tetap tak mungkin saya miliki. Bahkan Tuan juga memiliki jaringan sosial budaya yang luar biasa. Tuan dekat dan bergaul akrab dengan rakyat. Dekat dan bergaul akrab dengan budayawan dan seniman. Dekat dan bergaul akrab bahkan dengan aktivis kemasyarakatan manapun. Sungguh, suatu rantai jaringan yang takkan mungkin saya samai, bahkan takkan mungkin saya dekati jaraknya. Sedekat yang saya inginkan sekalipun, dan dengan cara apapun. Dengan power yang sedemikian kuatnya, Tuhan tak pernah punya ambisi berkuasa baik secara politik maupun ekonomi. Tuhan tak pernah mempergunakan power dan jaringan yang Tuhan miliki ini, bahkan untuk berhadapan dengan lawan kuat Tuhan. Saya telah merasakannya, dan merasakan juga manisnya berhubungan dengan Tuhan. Sultan sungguh mati langkah dipuji setinggi langit seperti ini. Sultan tak biasa menerima pujian dan tak pernah mau. Bila ada bawahannya di koperasi yang memujinya berlebihan menurutnya, maka ia langsung menegur bawahannya itu agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bagi orang dewasa, pujian tak pernah menghasilkan hal positif. Pujian hanya positif bagi anak-anak. Begitulah selalu alasannya. Anak-anak di sini bisa juga berarti bawahan. Menurut Sultan pula, pujian dari bawahannya tidak pernah ada yang tulus, apalagi bila diucapkan di hadapan atasan yang dipujinya. Biasanya bawahan yang ditegurnya ini tak akan mengulangi pujiannya lagi kepada Sultan. Begitupun bawahan lain yang kebetulan berada di sekitar kejadian dan mendengar teguran Sultan. Teguran itu akhirnya menjadi hukum di kalangan anggota atau pengurus koperasi-koperasi di lingkungannya. Karena itulah, Sultan sudah belasan tahun ini tak pernah mendengar lagi pujian dari lingkungannya. Sultan lebih tertarik pada keluhan dan kritik sepedas apapun. Kini ia betul-betul termehek. Sudah untuk kesekian kalinya Yohanes Tiro memuji, ia tak berani menampik apalagi menegur. Entah karena wibawa Yohanes Tiro atau ketulusan pujiannya, entahlah. Mungkin juga karena ia merasa menjadi anak kecil di mata Yohanes Tiro. Yang pasti, Sultan pada posisi skakmat. Terima kasih Tuan Yohanes. Sultan terdiam sejenak untuk kemudian melanjutkan. Bolehkah saya tahu seruling Tuan terbuat dari apa? Melihat bentuknya yang cukup panjang untuk sebuah seruling, apa ada fungsi lain? Misalnya untuk tongkat atau senjata pembela diri? Yohanes sungguh terkejut atas pertanyaan Sultan. Pertanyaan pertama sering dia dengar dari tamu-tamu khususnya yang diundangnya ke rumah secara pribadi. Tapi tak ada yang pernah menanyakan seperti pertanyaan berikutnya yang sangat terarah dan tepat sasaran. Seruling putih itu terangkat ke atas sebagai sebilah pedang yang sedang diancungkan pemiliknya untuk membabat lawan. Memang benar, si pemilik seruling sedang berhadapan dengan lawannya. Si Palugada yang tampak beringas meski ia menggunakan seragam tentara kerajaan. Karena lawannya ini memang komandan kompi tentara elit kerajaan dinasti Ming. Di sekeliling mereka bertumbangan jasad-jasad ratusan tentara elit Ming yang memiliki tanda kematian yang sama. Meski ada juga tentara Ming yang tertusuk atau terbabat pedang. Sebagian besar tubuh itu bergelimpangan dengan darah yang keluar dari hidung dan telinga. Si Palugada sendiri satu-satunya yang masih bertahan. Berbadan tegap, bertubuh pendek, dan kedua kakinya nyaris membentuk huruf O yang menunjukkan si pemilik kaki ketika kecil pernah menderita polio akut. Kuda-kuda yang sedang dilakukan Palugada saat itu adalah kuda-kuda terkokoh dari perguruan silat Singrong Cipai. Kedua kaki berada dalam satu garis lurus melintang.
Kuda-kuda ini bertentangan dengan teori silat yang menyatakan kuda-kuda terlemah dalam persilatan adalah kedua kaki berada dalam keadaan berjajar atau berada dalam garis linier yang sama pada posisi melintang. Kenapa dalam perguruan silat Singrong Cipai kuda-kuda terlemah bisa menjadi kuda-kuda terkokoh? Singrong Cipai adalah sebuah perguruan silat yang unik. Perguruan silat ini hanya menerima calon anggota yang memiliki cacat fisik. Bandingkan dengan perguruan silat Kaipang yang hanya menerima anggota dari kalangan pengemis. Cacat fisik yang dimaksud bisa orang buta, orang lumpuh, orang tanpa tangan atau tanpa kaki. Bahkan ada pesilat tersohor dari perguruan ini yang hanya memiliki anggota tubuh satu tangan, yaitu hanya tangan kanan. Ia bisa melesat dengan sangat cepat menggunakan ginkang tingkat tertinggi yang pernah dimiliki pesilat. Dalam pibu, lawannya bisa terkecoh karena melihat lawan tandingnya menjadi 2 atau 3 orang. Saking cepatnya pergerakan pesilat Singrong Cipai ini. Tapi dalam pibu, ia tidak hanya mengandalkan satu tangannya itu, kadang kepalanya dan bahkan tubuhnya bisa menjadi alat pemukul mematikan. Dan jangan coba-coba membenturkan kepala kita pada kepalanya. Kepala kita bisa menjadi 3 atau 5 bagian akibat kerasnya kepala pesilat cacat kaki dan tangan itu. Sementara kepalanya tak apa, entah terbuat dari apa kepalanya. Palu Gada adalah salah satu komandan kompi tentara dinasti Ming yang saat itu sedang berkuasa di bawah Kaisar baru Yongle. Kompi Palu Gada adalah kompi pasukan elit. Dia disebut Palu Gada karena senjata andalannya atau senjata utamanya adalah palu di tangan kanan dan gada di tangan kirinya. Kedua senjata ini menjadi senjata yang sangat berbahaya di tangan Palu Gada. Palu di tangan kanannya bila diputar oleh Palu Gada seperti kipas angin dengan putaran sangat cepat dan sangat sulit bagi lawan untuk menebak kemana palu tersebut akan menyerangnya. Sementara gada bulat di tangan kirinya yang berukuran 19 cm dengan berat 13 kg bisa berubah menjadi bola besi yang sangat keras meski gadanya sendiri hanya terbuat dari kayu ara yang relatif lunak. Saat itu pibu sudah berlangsung 3 jam lebih tanpa terlihat kemenangan akan berpihak kepada siapa. Keduanya tampak memang sudah mulai lelah meski tak kentara. Hanya pendekar terpandang di dunia Kangou pula yang akan mampu melihatnya. Pemegang seruling, kita panggil saja si seruling putih, sebenarnya telah terserempet palu si Palu Gada pada bagian pinggang. Meski tidak telak, sakitnya luar biasa karena tenaga wekang Palu Gada yang juga luar biasa. Si seruling putih menahan sakit sekuat rasa agar Palu Gada tidak mengetahui bahwa ia telah terserempet serangan palunya. Seruling putih mengerahkan seluruh tenaga wekangnya untuk memberikan serangan mematikan. Ia telah mempelajari hampir seluruh gerakan Palu Gada dalam 3 jam pibu berlangsung. Ada satu gerakan berulang dilihat oleh seruling putih, yaitu apabila Palu Gada menyerang menggunakan gada di tangan kirinya, tangan kanannya mesti memutar palunya dengan putaran cepat, sehingga tarikan gada di tangan kirinya yang memegang jauh lebih berat dibandingkan palu di tangan kanannya terimbangi. Dengan demikian, Palu Gada tidak terhuyung karena terbawa berat gada. Akibatnya, posisi tubuh Palu Gada menjadi bisa ditebak tanpa hitungan yang rumit. Kini dengan jurus pengemis menggebuk anjing, si seruling putih sengaja menunjukkan arah serangan serulingnya yang akan menuju tangan kanan Palu Gada yang memegang palu. Tentu saja Palu Gada mempersiapkan gada di tangan kirinya untuk membalas serangan dengan cara tak terduga. Hal yang memang diinginkan oleh seruling putih. Saat seruling putih melayangkan serulingnya ke pergelangan tangan kanan, Palu Gada dengan gerakan cepat dengan jurus kilat menyambar pohon, gada di tangan kiri Palu Gada telah bergerak pula dengan kecepatan yang sama, sambil Palu Gada seolah membiarkan pergelangannya akan tertebas seruling. Seruling putih membiarkan dirinya seolah terjebak, tapi ia telah mempersiapkan jurus harimau merobek ulu hati naga. Dengan tangan kirinya yang penuh tenaga wekang, sementara untuk menyelamatkan kepalanya dari gada di tangan kiri Palu Gada yang juga dipenuhi wekang terkuatnya. Si seruling putih telah mempersiapkan jurus kura-kura menarik kepala. Sungguh, pibu tingkat tinggi yang diperlihatkan kedua tokoh Kangou tersebut. Seruling putih di tangannya bak kilat menyambar melesat menuju pergelangan tangan kanan Palu Gada. Sementara gada Palu Gada juga bergerak cepat ke arah belakang kepala si seruling putih. Sesampai seruling putih hampir menyentuh pergelangan tangan Palu Gada yang tampaknya akan remuk terkena seruling dari batu pualam berwarna putih itu, Palu Gada melipat tangan kanannya menekuk ke dalam sehingga seruling putih itu sebenarnya menebas udara hampa. Sementara si Palu Gada menyeringai mengingat sebentar lagi kepala si seruling putih akan hancur dengan benak terpurai. Seruling putih memperlihatkan seringai yang sama sambil melorotkan kepalanya ke dalam tubuhnya. Sungguh jurus tak terduga
Gada seberat 13 kg tersebut hanya kacak sedetik dengan hilangnya kepala seruling putih yang seakan melesak ke dalam tubuh. Sang gada terus terbawa, beratnya ditambah daya luncur yang cepat seolah akan membawa tubuh Polugada terjerembab. Tetapi seperti biasa, lengan kanan Polugada berputar cepat untuk menahan daya berat gada yang nyaris membawa tubuh Polugada terjungkal. Disinilah peran sentral tangan kiri seruling putih dibutuhkan. Tubuh Polugada yang tertahan dari tarikan gada yang berat akibat putaran palu yang begitu cepat menjadi umpan empuk bagi tangan kiri seruling putih yang secara tak terduga mencekram ulu hati Polugada melewati bawah pangkal tangan kanannya dengan gerakan harimau merobek ulu hati naga. Itu adalah posisi tersulit dalam ilmu silat butong, apalagi untuk menggunakan jurus tadi. Tetapi seruling putih mampu menerapkannya dengan sangat sempurna. Butong Pai adalah sebuah perguruan silat ternama sejajar dengan Shaolin atau Shaolin yang sudah terlebih dahulu terkenal dengan dimotori kuku-kuku tajam tangan kiri seruling putih. Dibantu tenaga wekang yang sepenuh daya, tangan kiri tersebut melesak ke dalam ulu hati Polugada, mencekram jantungnya dan menariknya balik keluar sambil menggenggam jantung Polugada yang berlumuran darah. Polugada mengerang sesaat dan kemudian jatuh terjerembab. Seruling putih tetap berdiri tegak sambil menggenggam jantung Polugada yang berlumur darah itu. Darah penebus darah keluarganya. Si seruling putih nama aslinya adalah Tio Bunceng, putra dari Tio Buki atau Zhang Wuji dengan Tio Beng atau Zhao Min. Dua sejoli tokoh Butong Pai yang juga merupakan pimpinan dari perkumpulan pemberontak Sekte Ming yang melawan penjajahan Mongol di abad ke-14. Zhao Min sendiri sebetulnya adalah putri dari Raja Muda Mongol yang jatuh hati pada Tio Buki. Betapapun, Mongol wajib diusir dari daratan Cina. Bagaimana tidak, dinasti Yuan Mongol adalah dinasti paling buas dan keji yang dikenal dalam sejarah. Kaum Mongol, Genghis Khan telah menyapu seluruh Cina, membunuh jutaan orang dan menggabungkan Sung Selatan yang makmur ke dalam dinasti setan Kekaisaran Yuan yang membentang dari Korea hingga Danube. Pada tahun 1348, pasukan pemberontak Sekte Ming berhasil merebut ibu kota kuno selatan Nanking di Yangtze. Keberhasilan ini meningkatkan semangat rakyat Cina untuk bangkit dari penjajahan Mongol, sehingga di tahun 1361, Sekte Ming berhasil merebut Peking, yang sekaligus menggulingkan dinasti Yuan Mongol yang memerintah selama 1 abad lebih. Akan tetapi, Tio Buki melepas kesempatannya untuk menjadi raja dinasti Ming yang pertama dan menyerahkan kerajaan kepada jenderal besarnya, seorang yang lahir dari rakyat biasa tetapi punya nyali luar biasa, yaitu Zhu Yangzhang atau Chu Yanchang, yang kemudian menjadi kaisar pertama dinasti Ming bernama Kaisar Hongwu. Zhu Yangchang diserahkan posisi tersebut oleh Tio Buki dengan syarat mentasbihkan nama Sekte Ming sebagai nama dinasti dan mensejahterakan rakyat Cina dengan kasih sayang. Bila terdengar Zhu Yangchang tidak melaksanakan persyaratan yang diwajibkan, maka Tio Buki akan menghukumnya sendiri. Zhu Yangchang bersumpah akan menjalankan perintah tersebut sampai akhir hayatnya. Tio Buki sendiri bersama kekasihnya Tio Beng menyepi ke wilayah pegunungan Butong di utara, pusat perguruan Butong Pai. Zhu Yangchang menepati janjinya dengan menamakan kerajaannya sebagai Kerajaan Ming yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai dinasti Ming dengan kaisar pertamanya Hongwu. Pada awalnya Hongwu memerintah dengan baik dan disukai rakyat Cina karena latar belakang Hongwu yang rakyat jelata dari wilayah Yue dan janjinya pada Buki, asal Hongwu ini pula lah mentasbihkan Nanking menjadi ibu kota kerajaan Ming. Akan tetapi, seiring waktu setelah belasan tahun berkuasa, kekuasaan tak terbatas yang dimilikinya membentuk Hongwu menjadi raja yang sombong, serakah, dan juga kejam. Hongwu mulai bertingkah dan mencurigai orang-orang dekat di sekelilingnya sebagai pesaing kekuasaan, terutama kaum intelektual. Ini sindrom terhadap kaum yang dianggap pintar dalam banyak hal dan berpotensi untuk mengalahkan penguasa bodoh. Sindrom ini berlanjut terus di Cina sampai di zaman modern di bawah Mao Zedong, yang terkenal dengan revolusi kebudayaannya, yang membantai ribuan kaum intelektual di zamannya. Inovasi terbesar Kaisar Hongwu saat itu adalah menghukum menterinya sendiri di hadapan pejabat-pejabat sampai mati. Di masa lalu,
Orang-orang terpandang yang tidak disukai diperintahkan untuk bunuh diri, bukan dinista di hadapan publik. Kaisar Hongwu melakukan pemenistaan berkelanjutan di hadapan publik. Para Mandarin atau aparat yang divonis bersalah kadang tanpa alasan yang masuk akal. Diikat erat-erat perutnya, disingkap jubahnya hingga bokongnya kelihatan untuk dicambuk berkali-kali memakai tongkat kayu yang keras. Hanya sedikit yang selamat hidup, selebihnya mati mengenaskan. Para pejabat pengadilan Ming setiap hari gemetaran, tetapi suap dan korupsi berhenti. Lantaran rasa takut tanpa henti, sikap pura-pura miskin tertancap di dalam sikap hidup orang-orang kaya Cina, bahkan sampai berabad-abad berlalu. Mendapat berita tentang kekejaman Hongwu yang di masa perjuangan melawan Yuan Mongol merupakan komandan perang pasukannya, pasukan sekte Ming, Tiao Buqi marah besar dan bermaksud akan menghukum Hongwu atau Zhong Yangjiang dengan tangannya sendiri. Ia bermaksud mengerahkan seluruh murid Botong Pai dari seluruh pelosok Cina untuk menyerang kerajaan Ming. Akan tetapi, sebaliknya Buqi juga telah berjanji untuk tidak akan mengotori dirinya dengan soal-soal keduniawian. Teringat pada janjinya sendiri akan menghukum Zhu Yangjiang, Buqi bermaksud melanggar janji terakhirnya itu. Tapi istrinya, Zhao Min, dan kedua anaknya, Tiao Buncheng dan Tiao Meilan, melarangnya, mengingat umur Tiao Buqi yang telah lanjut dan jauhnya perjalanan. Akhirnya, terjadi kesepakatan untuk mengutus Tiao Buncheng kepada Kaisar Hongwu dulu, guna memberi peringatan terhadap janjinya kepada Buqi. Buncheng pun berangkat ke Nankin.